Ya ngono, tapi kok maca iki aku malah bingung ya. Itu poin-poin iki poin-poin itu. Iya Pak iki. Betul ta? Ya perasaannya senang kemarin sudah melaksanakan observasi di dalam kelas dan tentunya saya mendapatkan banyak ilmu dan tidak lanjut yang harus saya lakukan. Dan intinya sama kembang gitu. Enggak usah dibaca. Cuman gue tak kayak kelemahannya apa sih? Nah, baru membutuhkan waktu yang lama ya kemarin. Waktu yang lamanya media pembelajarannya kan menyiapkan. Menyiapkan. Dek. Yes. Ya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bahagia. Ketemu lagi dengan saya Desi Arianto, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Kediri. Saat ini saya berdinas di SD Negeri Manyaran 2 dan sedang melaksanakan program guru penggerak untuk tahun 2023-2024. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian, saya bersama Bapak Soeb selaku pengajar praktek saya dan juga rekan sejawat saya Bapak Ari Purnomo yang kemarin sudah melakukan pra-observasi dan observasi bersama saya. Alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan pra-observasi di dalam proses pembelajaran di kelas 3 tentu saja karena Pak Ari Purnomo sebagai wali kelas 3 dalam proses pra-observasi tersebut ada satu titik yang ingin dikembangkan, yaitu penggunaan media pembelajaran yang tepat, yang bermanfaat dan yang berdampak kepada anak-anak pada proses pembelajaran. Setelah melaksanakan observasi kemarin, maka saat ini kita akan melaksanakan pasca observasi. Adapun tujuan dari pasca observasi pada pagi hari ini adalah untuk mengevaluasi jalannya observasi yang sudah kita lakukan kemarin, sekaligus untuk melaksanakan tindak lanjut ke depannya. Bagaimana proses pembelajaran tersebut akan bisa berjalan lebih baik lagi. Seperti apa? Nanti kita akan diskusi panjang lebar dengan Bapak Ari Purnomo yang disaksikan oleh rekan pengajar praktek saya Bapak Soeb. Ini selamat pagi Pak Purnomo. Selamat pagi Pak. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sehat nggih? Sehat. Semangat nggih? Semangat. Pak. Semangat. Ini Pak Soeb ini juga semangat dari pagi tadi mendampingi saya. Terima kasih Pak Soeb. Ya. Oke, ini saya mau tanya Pak. Ya. Perasaan Pak Ari Purnomo ketika melaksanakan observasi kemarin, bagaimana perasaannya setelah observasi? Terima kasih Pak Desi atas waktunya. Perasaan saya ketika observasi kemarin sangat senang sekali. Senang ya? Ya. Alhamdulillah senang. Saya mendapatkan banyak sekali ilmu dan pembelajaran dari observasi kemarin. Tentunya ada berbagai kelebihan dan kekurangan yang untuk observasi kemarin. Kalau boleh tahu kelebihannya apa sih kemarin? Untuk kelebihannya itu meningkatkan keterampilan. Jadi Pak Ari Purnomo kemarin menggunakan media, akhirnya anak-anak meningkat keterampilannya. Ya, keterampilan meningkat dan sangat antusias sekali anak-anak dan bersemangat dalam iya. Saat kemarin tayang PPT itu ya? Iya. Kemudian kelemahannya ini seperti apa sih Pak? Untuk kelemahannya ya untuk membutuhkan waktu yang lama dalam menyiapkan segala peralatan dan sebagainya itu. Oke, jadi kelebihannya tadi anak-anak antusias, Ya, semangat. semangat. Kemudian dari Pak Ari Purnomo juga mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman ya. Iya. Kemudian kelemahannya ini butuh proses waktu yang Ya, lama. itu proses Waktu untuk penyiapan itu Pak. menyiapkan Oke. peralatan dan sebagainya. Ini kalau saya beri skala nih Pak Iya. Ari Purnomo ya, dari kegiatan kemarin Pak Purnomo itu dari skala 0 sampai 10 ada di skala berapa? Mungkin 8 ini. 8. Ini ada keinginan naik untuk 9 ke depannya? Pasti ya, Pasti. untuk keinginan itu pasti. Untuk mencapai yang lebih baik lagi itu pasti.
Jadi kalau ada keinginan seperti itu, ini ada proses tindak lanjutnya. Ini apa sih yang perlu ditingkatkan ke depannya oleh Pak Purnomo? Untuk kedepannya untuk perlu ditingkatkan itu adalah mengeluarkan ide atau gagasan atau mengaktifkan siswa sesuai kebutuhan siswa itu sendiri cara belajar mereka. Jadi kemarin di observasi itu Pak Ari Purnomo merasa bahwa beberapa anak masih belum aktif ya. Iya. Itu butuh sebuah cara untuk lebih aktif lagi buat mereka. Kan minat dan kemampuan anak itu berbeda-beda Pak. Berbeda-beda. Modalitas mereka berbeda Pak ya. Oke, jadi terkait itu ini rencana ke depan ini pembelajaran di kelas itu untuk seperti yang Pak Ari Purnomo sampaikan itu seperti apa sih ke depannya pengennya? Ke depannya itulah saya akan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, perbaikan dalam media pembelajaran dan memasukkan sosial emosional seperti yang Pak Desi bagi Pak Baik. Oh, jadi Pak Purnomo ingin kedepannya ini pembelajarannya yang berdiferensiasi, artinya mengakomodasi semua kebutuhan siswanya. Selanjutnya memasukkan media pembelajaran yang lebih menarik agar lebih bermakna bagi anak-anak sekaligus muatan sosial emosional dalam SPP-nya yang kemarin kita berbagi baik itu Pak ya? Iya. Oh gitu, jadi pembelajaran ini kita akan coba observasi lagi Bapak ya ke depannya Ya. nanti apakah ada peningkatan, ada perbaikan, ada sebuah apa ya istilahnya peningkatan itu tadi peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, dalam kemudian kita nanti juga bisa membuat LPP bersama Pak. Iya. Jadi kita bisa diskusi. Nanti setelah itu kita juga melakukan observasi. Terima kasih Bapak Ari Purnomo. Terima kasih juga Pak Untuk Desi atas waktunya Ya. sudah mau saya observasi, sudah berrepot-repot melakukan pembelajaran dan menyiapkan semua media pembelajarannya. Semoga bermanfaat. Ya, sama-sama Desi. Terima kasih atas ilmu yang saya bagikan. Ajarkan kemarin Iya, ya. terima kasih. Terima kasih juga untuk Pak Soeb untuk kunjungannya hari ini yang dari pagi sampai siang hari ini luar biasa semangatnya tetap membara. Terima kasih sudah mendampingi dan berkenan hadir di sekolah kami ini. Mohon maaf jika ada salah kata, kekurangan dan lain-lain. Demikian tadi pasca observasi yang saya lakukan bersama rekan saya Bapak Ari Purnomo yang disaksikan oleh pengajar praktek saya Bapak Soeb. Semoga ada manfaat, semoga ada perkembangan observasi kemudian di tindak lanjut kemudian, dan semoga menjadi berkah untuk anak-anak pada umumnya. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Anteng kiranya sebenarnya Pak. Iya, kira Betul apa? Ya, gimana? Jangan waktu ini Pak Pancenik. Alhamdulillah dari sesi dari awal ya Pak Ari. Awal tadi Panjenengan menyampaikan untuk apa Pak Ari? Tadi awal sini ada mati. Belum pada kesempatan dengan ini. Tunggu nih Pak Ari, tunggu Pak Ari. Online Allah. Pak Ari, terima kasih tadi kita sudah melaksanakan PJ5 ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dari awal ya Pak Ari. Ya, alhamdulillah menceritakan bagaimana pengambilan keputusan yang baik, bagaimana merancang pembelajaran yang berdampak pada murid, serta kebutuhan komunitas belajar yang sudah Panjenengan lakukan, serta dialog dengan rekan sejawat perihal supervisi akademik berbasis coaching.
Nah, yang terakhir Pak Ari, di sini saya bersama panjenengan akan merefleksikan kegiatan kesehatan yang kita jalani hari ini. Menurut Pak Ari, dari semua materi di pendidikan guru penggerak, materi apa yang panjenengan paling kuasai atau paling berkesan? Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi dari semua materi yang di guru penggerak, saya lebih senang materi yang terakhir 3.3 itu ya, ada voice dan lainnya. Itu saya senang sekali karena setidaknya pendidikan itu benar-benar tertuju dengan mendengar suara anak-anak. Terus ada lagi materi yang saya juga senang, yaitu pembelajaran berkonsiliasi. Itu saya juga senang. Di situ kita benar-benar menjadi gurunya manusia yang memberikan wadah ke anak-anak, yang memberikan kesempatan anak-anak untuk belajar sesuai dengan apa yang ada pada diri mereka. Jadi ketika itu dipadukan, maka pembelajaran yang bersumber dari murid sekaligus pembelajaran yang kita wadahi sumber itu melalui pembelajaran berkonsiliasi. Itu menurut saya Pak. Jadi semua itu yang berkesan dengan saya. Meskipun yang lainnya juga baik Pak, tapi saya paling berkesan dengan 2 poin tersebut. Jadi yang ingin menguasai lebih lanjut itu yang voice itu ya, yang ketiga sama belajar berkonsiliasi. Oke Pak Ari, di situ saya menganggap seorang pendengar tulus ya. Di situ panjenengan memiliki belajar manusia, di mana yang kita layani itu adalah manusia, bukan benda mati, yaitu sikap dinamis selalu berkembang. Di situ panjenengan melakukan atau menemukan materi yang memang kebutuhan panjenengan. Nah sekarang Pak Ari, yang kedua, yang Pak Ari rasa materi yang sangat membingungkan panjenengan, dan apa alasannya Pak? Yang sangat sebenarnya bukan membingungkan gitu, saya konteksnya yang agak sedikit dalam konteks menyulitkan itu bagi saya bisa adalah inilah dengan adanya coaching dan supervisi. Kenapa? Karena di sini saya tidak sendiri, saya butuh orang yang harus saya gerakkan. Dengan konteks menggerakkan orang itu yang berbeda-beda, rekan sejawat yang berbeda-beda, maka butuh usaha yang keras bagi saya untuk mengajak mereka bergerak, atau setidaknya dengan praktik baik saya itu membawa dampak untuk mereka. Saya katakan agak menyulitkan karena faktor itu tadi. Yang kedua, faktor yang lain adalah karena menganggap bahwa supervisi itu bagi mereka, supervisi itu hanya menambah kesibukan mereka saja. Jadi ada pemahaman yang harus saya terapkan bahwa ini bukan masalah kita berakting atau apa-apa, tapi ini permasalahannya tentang bagaimana kita mau berkembang, bagaimana kita mau menjadi guru yang memiliki kompetensi yang baik di segala bidang dalam konteks melakukan pembelajaran itu benar-benar memfasilitasi. Materi ini yang menurut saya akan menyulitkan coaching dan supervisi ini. Oke, saya bisa menangkap bahwa materi coaching itu memang jadi salah satu inti ya Pak. Ya, panjenengan kan nantinya disiapkan untuk pembelajar yang pemimpin pembelajaran, di mana panjenengan mampu menggali potensi dari meskipun dari sejawat untuk bahkan sampai bagaimana proses coaching itu akan menggali dalam diri, bukan dari luar tapi dalam diri. Itu termasuk bentuk apa ya? Memang untuk coaching itu tidak mudah Pak. Ya. Kita tidak mudah, namun semua bisa menjadi coach dan bisa menjadi coach ataupun coachnya, karena tidak ada tuntutan apa yang khusus di dalam coaching itu sendiri. Kita tidak perlu harus menguasai materi itu atau apa. Kita tidak perlu apa. Kita tidak tahu apa-apa, tapi bisa menggerakkan kunci kita. Itu yang namanya inti coaching. Jadi perlu ada jam terbang Pak kalau masalah coach itu. Bagaimana kita menjadi coach atau mentoring atau itu, kita perlu ada jam terbang. Kita perlu ada bagaimana melatih pertanyaan kita, bagaimana kita tidak terpancing dengan coach kita. Jika
dan memberikan jawaban-jawaban bahwa itu mereka temukan sendiri. Itulah tantangan bagi kita bagaimana kita melakukan proses coaching maupun di supervisi akademik berbasis project. Nah, Bapak, telah selesai sudah rangkaian kegiatan P5 kita. Di sini saya mau berpesan ke panjenengan, ada beberapa catatan mungkin bisa panjenengan serat ya tulis, di mana nanti di pertemuan P6 kita itu banyak sekali melibatkan beberapa peran nggih, di mana nanti panjenengan nomor pertama yang pertama itu panjenengan akan mendownload kuesioner 360 derajat itu, lalu menyebarkan satu untuk penilaian panjenengan sendiri, evaluasi diri, yang kedua kepada kepala sekolah, yang ketiga 5 rekan sejawat, yang keempat 5 stadik kelas 6. Di situ panjenengan nanti bisa download di pendampingan 6, di paling atas itu Pak format bekas kuesioner itu, jangan klik mohon bagi apa nanti akan muncul. Yang pertama itu Pak, jadi panjenengan sebarkan mulai besok buat nopo-nopo, lebih cepat lebih baik untuk panjenengan nanti mengisi di LMS untuk melengkapi nilai yang untuk panjenengan agar 100% itu Pak. Ya. Jadi di sini nanti di P6 itu ada penilaian kuesioner yang panjenengan isi sesuai dengan kuesioner yang panjenengan sebarkan. Seperti di TI 2 ya kemarin. Ya. Dan selanjutnya panjenengan di sini nanti sebagai pemimpin Pak. Ya. Bagaimana memetakan aset yang ada di lingkungan sekolah. Di situ nanti panjenengan mempersiapkan PPT ya, untuk berdiskusi tentunya untuk memancing bagaimana peserta ini dapat bicara secara langsung. Peserta di sini nanti ada yang pertama ada kepala sekolah, guru yang sedia misalnya perwakilan berapa bebas, dan peserta didik bebas, terus wali murid atau komite. Jadi itu nanti boleh di komite ya Pak. Komite itu boleh dilibatkan dalam forum wajib Pak. Wajib Pak. Kalau bisa monggo. Kalau memang kesulitan di ya. Terus yang kedua menentukan jadwal diskusi. Nanti panjenengan menentukan jadwalnya jam berapa, itu panjenengan ada laporan kepada saya juga. Terus untuk membuat notulen hasil, panjenengan sembari untuk memimpin jalannya diskusi, panjenengan juga sebagai notulen dari hasil diskusi tersebut. Terus mengumpulkan hasil pemetaan berupa laporan. Jadi panjenengan nanti bisa membuat format sendiri perihal pemetaan. Jadi kan kemarin itu ada 7 komponen Pak ya, yang perlu diketahui, 7 aset yang perlu diketahui di lingkungan sekolah di sekitar ya. Itu saja Pak catatan untuk pesan di sebelum P6. Dengan ini masuk jurus pamungkas nih. Jurus pamungkas kita di P6 dan ini nanti juga diperkenankan untuk memimpin jalannya diskusi seperti di PI Bagja kemarin. Nah itu nanti jenengan sambungkan ke Bagja yang jenengan apakah aset ini mendukung visi yang ada di betul ya? Betul ya? Paham ya? Apakah perlu ada pertanyaan Pak? Kira cukup Pak. Hanya pelaksanaan saja nanti belum ada kan? Iya. Untuk lokakarya, lokakarya insya Allah Sabtu kita tanggal besok ini 16 minggu depan 2 minggu lagi ya puasa. Pas puasa, kemudian minggu depannya lagi atau 2 minggu lagi 11, ya. 11, 12, 13, Ya maksudnya minggu 2 minggu lagi, kemudian 2 minggu lainnya ya. kemungkinan ini. Nanti di Maret ada 2 agenda. Ini. Kalau nggak mundur Pak ya, sesuai jadwal begitu. Setelah itu ada PI
P3 ada selesai P6 selesai Lokanya? kita 3 loka 7 loka 6 Besok ini loka 6 ya, Mas? loka 5 Loka 5 terus loka 6-nya? Loka 6 kapan, Pak? kalau nggak mundur Maret tetap Maret. Berarti Jember itu ada dua loka, satu 2 PI 2 PI. Oh iya. nanti baru loka 7 kita setelah hari raya. Panen karya itu. Kalau nggak mundur Pak, kalau mundur mungkin di April. Oke, saya ulangi sebentar Pak. Oke. Saya harus mendownload kuesioner Oke. kalau 6 belajar dengan format kuesioner tadi LMS dulu, kemudian menyebarkan Oke. untuk diri saya, Oke. untuk KS, Oke. untuk 5 rekan sejawat, Oke. untuk 5 murid-murid saya di kelas 6. Kemudian melengkapi nilai segera di LMS sesuai kuesioner saya. Betul. Selanjutnya memetakan aset sekolah bersama KS, guru, peserta didik dan wali murid komite. Menentukan jadwal diskusi. Betul. Kemudian saya juga bertugas membuat notulen hasilnya Betul. dan nanti mengumpulkan laporan pemeta. Dan saya bertindak sebagai pemimpin pembelajaran. Dan diskusi lah. Diskusi. Siap. Terima kasih Pak Ari atas waktunya saat luar biasa hari ini. Mohon maaf tadi sempat apa ya Pak Ari? Terlalu pagi ya Pak Ari itu. Mohon maaf karena saya mengantisipasi banyaknya persiapan yang perlu kalian siapkan perihal pas observasi banyak perlu persiapan juga Pak Ari. Saya melihat dari itu kemarin saja diundang itu juga perlu persiapan yang besar. Jadi saya antisipasi bahwa saya akan tidak ini nanti biar semua dari sesi-sesi ini dapat kesempatan ya Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Apabila saya ada celetuk kesalahan, mohon maaf. Saya di sini juga sama-sama belajar bersama panjenengan bagaimana praktek dari panjenengan saya implementasikan di lembaga saya. Dan di situ kita saling melengkapi, saling jadi Pak ini. Terima kasih juga Pak Soed sudah berkenan mengunjungi saya, mendampingi saya sampai P5 ini. Mohon maaf tadi kebablasan pemikiran saya kemajon. Bapak itu adalah faktor persiapan dari P6. Tidak apa. Saking semangatnya. Terima kasih juga sudah capek-capek mendampingi saya dan teman-teman di kelompok kelas kita. Semoga berkah dan sehat selalu semuanya. Pak Ari, saya minta tadi fotonya. Oh ini. Salah Ini saya foto dulu atau? tidak saya Oh jenengan. sama saya foto gitu. Ini seperti itu. Ini apa saya? Buatan. Untuk apa Pak? Nanti berkas pra-nya Iya. dengan Upload. uploadan ini atau sudah ada nih Pak? Mati. Kayaknya saya dulu saya. Nanti saya anukan. Uploadan. Iya. Kirimnya di upload. Di WA, Mas. Untuk observasinya ada nilai centang-centang dari Pak. Iya. Nanti kalau kirim berdua kalian pas ini dengan tiket itu saling dengan kirim bawaan. Untuk rencana pengembangan buat usaha karena tidak ada terjadi di mau itu saja pra observasi dan Satu lembar ya. masih belum satu lembar ada 3 lembar. Terima kasih Pak Ari ya. Saya juga minta tadi fotonya. Oh iya, Oke. siap Pak. Saya kirim Pak. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di online-nya